hari lepas hari kita, ini perlu untuk kita tetap menjaga api itu. Supaya apa? Supaya komunikasi kita dengan Tuhan jangan bergantung hanya pada waktu hari Minggu. Sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya rindu untuk membagikannya. Oleh karena ada hal yang hakiki, hal yang sangat mendasar, hal yang perlu kita pahami dan ketahui sebagai umat yang berada di sebuah gereja dengan DNA Pray, Praise and Worship. Maka kita perlu memahami bagian saudara dan saya. Yuk kita lihat bersama. Hari-hari ini kita mendengarkan dari Menara Doa Pelayan Jemaat yang ada di SICC. Satu bagian di sana adalah berbunyi demikian. Bahwa kita diminta untuk menjaga api doa, pujian dan penyembahan itu enggak boleh padam. Kalau enggak boleh padam artinya menyala terus menerus. Maka saya bisa bayangkan kalau tadi saya di televisi ya melihat ada misil ya drone yang dibawa oleh ya peperangan yang ada di Israel bertebaran di udara ya ada bunga-bunga api begitu saudara. Saya bayangin kalau kita juga berdoa memuji dan menyembah di seluruh distrik yang ada di kota Hong Kong. Kita ini sedang menembakkan peluru-peluru kendali untuk menundukkan penguasa di udara yang sedang menguasai Hong Kong dan mencoba untuk menggoyahkan iman orang-orang percaya. Maka peperangan itu sudah boleh dimulai. Siapa yang mau ikut menyalakan api doa, pujian dan penyembahan? Iya, memang itulah cirinya. Kalau karismatik itu begitu tantang semua angkat tangan. Tapi begitu ngerti seperti apa kenyataannya, maka banyak yang menciut. Tapi di sini nggak ada yang menciut, semuanya semakin bernyala ya. Baik saudara, yuk saya ingin bagikan apa yang harus menjadi tugas saudara dan saya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Maka tugas saya sebagai gembala adalah menguraikan ini. Supaya kita mengerti kita berada di sebuah gereja dengan DNA Pray, Praise and Worship. Dan ada perintah ini, maka kalau kita enggak memiliki satu pola berpikir yang sama, maka sia-sialah apa yang kita dengar. Kalau di zaman perjanjian lama, Imam Lewi yang akan menyalakan itu. Mereka bertugas. Di dalam tugas mereka menjaga supaya api itu enggak padam. Sekarang di zaman perjanjian baru, saudara dan saya yang mendapatkan tugas. Kenapa? 1 Petrus 2:9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang hidupnya yang lama pernah ada di dalam gelap? Sekarang sudah dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah untuk menjadi terang, menceritakan perbuatan daripada Allah kita dalam hidup kita hari lepas hari. Kenapa? Kita adalah bangsa yang terpilih. Toleh sebelahmu, itulah bangsa yang terpilih. Amin. Kalau tadi ke kanan sekarang ke kiri, kamulah imamat yang rajani. Ya.
Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan kepunyaannya Mas Tomo. Siapa yang suaminya namanya Tomo? Ya. Nah, kita ini kepunyaan Allah. Beranjak dari sini, imamat yang rajani dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, maka kita mendapatkan tugas untuk menyalakan api, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Inilah tugas daripada setiap pemimpin sebetulnya, leader, yang mana gambaran daripada orang yang secara rohani itu dewasa. Kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari lamanya bergereja. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dengan posisinya dia ada di atas atau di bawah secara organisasi. Tapi ditunjukkan dari pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan untuk menjaga api itu enggak boleh padam, maka orang-orang yang sudah dewasa rohani itu memiliki bagian yang harusnya lebih besar daripada mereka yang baru bergabung di wadah gereja ini. Kita mulai dengan doa dan pujian. Bukankah doa dan pujian itu merupakan komunikasi umat dengan Allahnya? Kalau saudara berdoa ngomong sama siapa? Kalau ngomongnya sama yang di Gunung Kawi? Namanya apa? Ya. Itu juga berdoa, tetapi bukan seperti yang kita maksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sedang kita bahas ini. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan kita kalau memuji, itu juga memuji akan Allah kita yang telah memberikan putranya yang tunggal menebus dosa umat manusia termasuk saudara dan saya. Nah, kalau kita ini menjadi umat kepunyaan Allah, kira-kira komunikasinya seperti apa? Siapa yang punya pacar di sini angkat tangan? Kalau enggak ngaku hilang loh pacarnya. Ayo, siapa yang punya pacar? Ini kan apa tinggi-tinggi? Pertanyaan saya, tapi jangan ngaku-ngaku ya. Enggak, ini sebagai ilustrasi untuk membuat kita mengerti. Kalau saudara sedang lakukan satu kegiatan, mungkin makan siang bersama-sama dengan teman-teman. Mendadak handphone saudara bunyi, dan yang telepon itu sang kekasih yang memiliki dirimu. Ya, itu yang dimaksud diri itu kan hati sepenuhnya. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Wah, jujur, angkat dong. Saya percaya enggak cuma diangkat kok. Pasti enggak diangkat doang. Udah diangkat, pamit kan? Sik yo. Pamitnya bukan sama sang pacar, pamitnya sama teman-teman. Sik yo. Saya enggak tahu sik yo itu bahasa Perancisnya apa. Kemudian menyendiri kan. Kenapa? Iya. Kan dunia milik berdua. Sekarang doa kita akan menyala itu kalau yang kita perkatakan itu dapat respon. Kalau enggak diresponi, namanya kan ngomong sendiri. Jadi kalau doa itu menyala, kita berbicara dan kita juga mendengar, Tuhan menjawab. Dan di saat itu akan terjadi pada saat kita sedang menyendiri. Itu ceritanya panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Apalagi gesturnya.
Orang kalau terima telepon dari sang pacar dengan telepon dari singsangnya beda jauh. Betul kan? Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi umat kepunyaan Allah? Ayo tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu. Saudara yang angkat tangan ini berdoa kan? Doanya pernah ngalem enggak sama Tuhan? Kalau ngomong sama pacar aja sudah nadanya udah beda. Ya kan? Itu merupakan hal yang otomatis. Kita kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Dan kalau kita diminta untuk menyalakan juga ya api pujian. Kalau memuji sang kekasih gimana? Ya, kalau yang sudah terlanjur menikah biasanya ada hal yang bisa dua arti. Muji karena punya mau. Ya, habis itu endingnya, Mas beliin kalung dong. Oh, Mas THR-nya udah dapat. Tapi kalau namanya pacaran, memuji ya, itu merupakan hal yang harusnya akan membuat yang dipuji itu berbunga-bunga. Betul kan? Tak ada satupun yang cantik di kampung semenjak kau tinggalkan. Serasa kebun kehidupanku tidak lagi indah seperti dulu. Ini kok jadi berpantun ya saya. Nah, doa dan pujian itu harus keluar dari apa yang ada dalam hati kita. Baru itu bisa menyentuh. Tapi kalau ada maunya memuji, kira-kira ada efeknya enggak? Pasti beda. Oh, kamu biasanya enggak pernah muji kok tahu-tahu muji ini ada apa sih? Iya kan? Nah dari situlah kita lihat supaya hidup doa dan pujian itu merupakan hal yang terjadi antara umat kepunyaan Allah dengan Allahnya. Amin. Nah disitulah nampak keintiman kita. Ya. Antara umat kepunyaan Allah dengan Tuhan. Kita akan bisa melihat hubungan itu dari apa yang sedang terjadi pada saat berdoa. Dan inilah merupakan sesuatu hal yang harusnya kita mulai nyalakan. Kita bangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma saat ibadah saja. Siapa yang masih punya waktu untuk menghampiri Tuhan di dalam doa dan pujian dari hari Senin sampai dengan Sabtu, angkat tangan. Tuh, ada yang bingung enggak angkat tangan. Enggak angkat tangan malu, kalau angkat tangan dosa itu saudara. Bagaimana bisa menyala terus-menerus kalau on-nya cuma hari Minggu? Senin, Selasa, kadang-kadang biarpet. Habis gitu Rabu, Kamis, pet bener-bener saudara. Nah, mari kita merenungkan sejenak. Kita diminta untuk menjaga api doa, pujian, dan penyembahan kita itu jangan sampai padam. Berarti hari lepas hari kita punya kewajiban, kita punya kebiasaan, kita punya gaya hidup untuk menyalakan itu, komunikasi dengan Tuhan hari lepas hari. Sehingga pada waktu nanti ada respon, itu goal daripada kita umatnya merindukan supaya pada waktu kita berdoa, waktu kita memuji, itu ada respon dari Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi bukan cuma pada saat ibadah, kalau di ibadah pun kadang-kadang sampai heboh kan.
Bersyukurlah sekarang sudah enggak. Dulu di awal gereja ini mulai berdiri, begitu berdoa memuji menyembah Tuhan, wah banyak yang rebah, banyak yang manifest, banyak sampai teriak-teriak. Karena apa? Rasanya seperti orang kelaparan, nggak pernah makan, tahu-tahu diberi kesempatan all you can eat. Wah, udah gitu kan. Nah, itulah hal yang perlu untuk kita renungkan hari-hari ini. Yuk, kita menyalakan itu berarti dari hari Senin sampai Senin lagi. Dan itu nggak boleh padam. Saudara, dalam menyalakan tadi, jangan terus berpikir, wah kalau begitu Senin aku mau berdoa 24 jam. Enggak saudara, enggak ada perintah, enggak ada keinginan daripada Tuhan tuh buat kita 24 jam dalam keadaan doa. Saudara pun juga bingung kan mau ngomongnya apa. Tapi yang jelas kita ini perlu kontak terus, every day. Dalam lifestyle, gaya hidup kita yang suka intim. Dan kalau namanya intim itu biasanya apa saja diomongin. Tuh yang gak pernah pacaran bingung kan. Iya kan? Bahkan orang sedang pacaran itu semut merah pun jalan-jalan. Jadi teman ditanya, sedang apa kau di sini? Loh ya kan? Jawabnya apa? Sedang menunggu pacar kan? Nah, semut bisa langsung ngomong, itu saking deketnya, jadi semua aja dibicarakan. Nah, dari sinilah kita mulai merenungkan, sebetulnya aku ini sudah mulai menyalakan api belum? Kalau minggu, wah apinya gua dik. Kalau perlu satu gedung dibakar. Tetapi hari biasa, ya, jangan sampai hilang. Ya. Berarti kita perlu untuk merasakan hadiratnya setiap hari. Bayangkan pada waktu kita berdoa, kita memuji, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Maka kita bisa pada waktunya di mana Allah menghendaki untuk berbicara, kita mendapat kesempatan untuk mendengar suaranya. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan pribadi untuk saudara? Untuk saudara loh ya, bukan untuk orang, untuk gereja. Siapa yang pernah? Nah, beruntunglah saudara yang angkat tangan. Kerjakan enggak? Nah, itu merupakan hasil daripada doa dan pujian kita yang mana sedang kita angkat ke hadapan Tuhan, disamber oleh Tuhan dan mendapatkan respon. Maka terjadilah kehidupan di situ. Ya, jangan sampai peristiwa yang dialami itu oleh Tuhan Yesus, saya nggak yakin itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada waktu Yesus di kayu salib, dia tuh bisa berteriak begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya cuma percaya bahwa itu adalah hal yang Tuhan Yesus harus lewati, yaitu ditinggalkan oleh Bapaknya untuk dia menanggung beban dosa manusia. Tapi untuk saudara dan saya, apa yang jadi janji Tuhan kita? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau berdasarkan ayat ini, ada berapa banyak saudara suatu saat itu mengalami ya kondisi bete gitu ya. Rasanya udah uring-uringan, gak punya gairah, rasanya gelisah, cemas, kecewa, marah, dongkol, gondok, gondi. Pada saat seperti itu, kalau kita melihat ayat ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kira-kira Tuhan lihat gak? Lihat kan? Tapi kenapa masih ada? Karena saudara gak lihat kan? Yang lihat cuma Tuhan kan? Bahkan saudara keluar dari pagar pun juga gak ngerti kan? Maksudnya keluar pagar tuh, saudara mungkin sudah diomongi teman,
Sudahlah, masalah begitu aja kok bikin kamu jadi sewot. Biarin, itu kan keluar pagar kan. Sudah diingatkan, tapi tetap ya ngotot pada apa yang ada dalam pikirannya sendiri. Jadi penyertaan Tuhan itu enggak akan pernah ya dia meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Dari cerita ini maka kita perlu untuk menyimak hari lepas hari kita. Ini perlu untuk kita tetap menjaga api itu. Supaya apa? Supaya komunikasi kita dengan Tuhan jangan bergantung hanya pada waktu hari Minggu. Memang hari Minggu bersatu itu perlu. Tetapi yang jadi bagian kita adalah pada saat kita sendiri, saat teduh dengan Tuhan, kita ini membangun komunikasi dengan Tuhan sendiri. Memang ada orang yang enggak sabar menanti. Yang sabar menanti itu cuma restoran Padang. Yang di Jakarta, itu namanya rumah makan Padang, sabar menanti. Loh betul, saya enggak. Nah, memang manusia kebanyakan itu enggak sabar. Menanti adalah, memang kalau nunggu itu rasanya enggak enak, saudara. Sehingga banyak orang berpikir begini, pada waktu saudara mulai menyendiri, saudara berikan saat teduh, saudara berusaha untuk mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, dan saat saudara meluangkan waktu, ternyata Tuhan enggak ngomong. Sering kan ngalami gitu? Lama-lama enggak sabar kan? Cari jawaban sendiri kan? Ya kan? Tuhan bolehkah itu Mas Joko itu jadi pendampingku? Ya. Pada waktu belajar sudah ngerti, tidak seiman lebih bagus. Tapi lama-lama pikirannya jalan terus. Kok Tuhan enggak jawab-jawab? Tuhan apakah boleh dia dimenangkan buat Tuhan? Itu udah mulai mepet pagar tuh saudara. Dari situ kita menemukan bahwa tidak setiap kita sedang menyendiri, kita menghampiri Tuhan dan itu Tuhan akan berbicara. Kok rasanya malah kita yang ngatur ya. Tuhan ngomong dong Tuhan. Lu gak ngomong, aku ngomong dewek lo gitu kan. Bukan. Tetap kita akan menantikan sampai Tuhan berbicara. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara maka kita harus melakukannya. Dan pada waktu kita melakukannya, itulah yang namanya penyembahan. Karena dalam penyembahan ini, kita melakukan apa yang Tuhan perkatakan. Keinginan daging dengan keinginan roh itu pasti akan bertolak belakang. Sehingga pada saat kita mendengar Tuhan berbicara, dan dia memberikan perintah, kita tuh seperti diperhadapkan pada kondisi, berani enggak kita nyangkal diri? Nyangkal diri itu tidak mengikuti keinginan daging. Kalau tadi jawabnya, jangan nak. Itu bukan pasanganmu yang seimbang. Pada waktu nurut, itu namanya menyangkal diri. Kalau Tuhan menghendaki demikian, oke, aku lupakan. Mampukan aku menghapus bayang-bayang jejaknya dalam hidupku. Ya. Mulai pikul salib. Pikul salib kenapa? Salib jomblo. Jomblo itu ada yang jadi salib loh saudara. Betul. Wah belum dapat, sudah mendekati kepala 3. Udah kelewat malahan ya. Nah, saudara, penyembahan itu sesungguhnya adalah pada saat kita mendengar Tuhan berbicara, Tuhan memberikan perintah dan kita mengerjakannya. Walaupun daging itu enggak suka. Tapi karena Tuhan yang ngomong,
maka kita mengerjakannya. Jangan sampai salah berpikir begini, aku tadi sudah menyembah di gereja, menyembah Tuhan sampai gemeter-gemeter, lemes aku tadi. Gak kuat lagi berdiri, ambruk di bangku, dilayani sama aser. Ya, sampai digosoki minyak angin kiri dan kanan. Sekarang aku seger lagi dan berkata aku tadi sudah menyembah Tuhan, salah besar. Kalau namanya menyembah Tuhan itu yang disenangkan siapa? Tuhan. Lah kok saudara yang seger? Loh betul kan? Itu satu analogi yang perlu untuk kita cerna. Kalau saudara ke gereja sumpek, udah rasanya udah bete. Begitu keluar dari gereja plong, aku tadi di gereja menyembah Tuhan, sekarang rasanya plong. Ada yang salah di situ? Bahwa yang disenangkan dirimu sendiri, itu bukan menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan itu Tuhan yang disenangkan. Ya. Nah, di dalam hal perintah daripada Tuhan yang kita harus kerjakan, ada perintah secara menyeluruh, secara korporat. Semua orang percaya itu yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, maka mereka mendapatkan perintah yaitu amanat agung. Saudara pikir amanat agung itu kalau dikerjakan ya tidak merupakan hal yang secara daging itu enggak enak. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara beruntung, coba saudara tinggal di Indonesia, untuk bertemu dengan segala bangsa itu lebih susah daripada di Hong Kong. Di Hong Kong di rumah kalian sudah ketemu bangsa yang gak sama dengan kita. Betul kan? Mungkin majikanmu orang bule, bukan buleleng. Bule, orang Western dari Amerika, dari Eropa, mungkin orang Jepang, belum tentu orang Hong Kong. Kalau saudara punya majikan orang Indonesia, oh kasihan deh lu. Saudara nggak bisa nginjil kepada semua bangsa karena majikanmu orang Indonesia kan. Nah, disitulah kita memahami bahwa saudara mendapat kesempatan sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sehingga kehidupan manusia yang percaya Yesus Tuhan sesungguhnya mendapatkan kesempatan untuk menginjil. Menginjil itu enggak gampang. Kata menginjil itu memberitakan nama Yesus, itu ditunjukkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saat kita berada di dalam kebenaran firman Allah, dan firman itu adalah Allah, menggambarkan kita sedang berada di dalam perintah Tuhan yang sedang kita lakukan. Maka orang-orang akan melihat bahwa kebenaran itu sedang kita kerjakan jikalau kita hidup di dalam firman. Bayangkan kalau majikannya orang yang nggak percaya Tuhan, orang Hong Kong asli, saudara mungkin menginjil melalui perkataan pakai bahasa Kantonis mungkin nggak mampu atau nggak bisa. Tetapi melalui perbuatan kita, orang akan menemukan nggak ada orang yang seperti saudara, ya kan? Diberi tekanan di dalam keluarga, ya dimarahi, bahkan kadang-kadang bisa dituduh, difitnah. Saudara tetap bersyukur, tetap berbuat baik, tetap mengasihi, rasanya sulit. Dan itu terbukti waktu dulu salah satu dari temanmu waktu datang ke gereja,
itu selalu menceritakan keluhannya. Aduh, aku punya majikan begini dan begitu, gitu kan. Sehingga kalau dia sudah selesai hari liburnya, mau pulang itu rasanya berat sekali. Waktu berangkat semangat, wah, ya. Jadi kalau berangkat tuh kalau disuruh nyanyi itu sekarang saya sedang bebas. Bukan sudah, sedang bebas. Sekarang saya sedang bebas. Hari begitu pulang, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada. Nah, dari cerita itu kita mulai mengerti bahwa untuk menginjil, ya, itu ternyata bukan perkara yang sederhana. Karena kita di dalam tekanan yang sedang kita hadapi, kita tetap menampakkan, ya, firman Tuhan itu yang menjadi gaya hidup setiap kita. Saya juga pernah nginjil, kebetulan orang Indonesia yang ada di Hong Kong, ya, sudah bertahun-tahun. Dia lebih suka Mandarin dan kemudian karena dia masih bisa bahasa Indonesia. Jadi kebiasaan waktu kalau ketemu tuh saya suka ngomong cerita tentang Tuhan Yesus. Maka pada waktu saya tengok dia di rumah sakit, begitu korden rumah sakit itu di tempat dia tinggal, bednya itu dibuka, seret, dan melihat saya, dia ngomongnya apa? Bobby meneh. Tahu Bobby meneh? Ya, kamu lagi, nanti ngomongnya Yesus lagi ini. Rasanya sudah ada cap, kalau Bobby muncul ceritanya ngomongnya tentang Yesus lagi. Ya enggak apa-apa. Ya. Ada peristiwa terjadi, pasangan suami istri, ya, tidur di hotel, kita diminta datang untuk mencoba memberikan jalan keluar tentang permasalahan yang dihadapi. Maka entah berapa jam itu, saya juga enggak ingat. Tapi jelas pada waktu akhir daripada kunjungan kami, dan kami tawarkan nama Yesus, jadi Tuhan dan Juru Selamat, maka jawabannya selalu stereotip, semuanya sama. Nanti tak pikir dulu. Bayangin, ya, kondisi semacam itu merupakan hal yang mana penolakan daripada orang-orang yang enggak mau percaya Yesus kepada para utusannya. Orang-orang percaya itu saudara dan saya. Saudara yang punya pengalaman di lapangan mungkin bagi traktatnya dibuang di depan mata saudara. Ya kan, mungkin diremet-remet dulu ya. Nah saudara, itulah gambaran daripada waktu kita melakukan perintah Tuhan, daging kita itu memang suka bertolak belakang, sehingga membuat seseorang tuh nggak mau lagi lakukan penginjilan karena nggak mau dagingnya, ya, mengalami penyangkalan seperti itu. Tapi kalau kita terus melakukannya, itu namanya penyembahan. Tetapi juga perintah Tuhan itu nggak cuma secara bersama-sama untuk semua orang percaya itu melakukan, ya, yang namanya penginjilan. Ada hal yang bersifat pribadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini bergandengan dengan ayat sampai dengan 23, bahwa ada orang yang melakukan tanda heran dan mujizat demi nama Yesus. Tapi ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena yang masuk dalam kerajaan sorga itu yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaannya adalah, kalau tadi perintah secara menyeluruh untuk semua orang percaya, kapan saatnya ada perintah Tuhan Bapa di sorga kepada saudara dan saya secara pribadi? Pasti ada. Pasti ada.
gak usah jauh-jauh lah. Ya. Pada waktu saudara punya pemimpin, hari ini piket, maka semua anggota di situ harus piket membersihkan mana yang menjadi bagian saudara masing-masing. Tapi masa berulang kali kalau ketemu sama penilik, piket. Setiap kali ketemu piket, enggak kan? Pasti ada perintah, pasti ada komunikasi yang lain. Secara pribadi, betul kan? Mungkin yang ngomong, nanti kalau pulang sama-sama ya Dek, aku punya kupon McD, kita makan bareng-bareng yuk. Bisa kan? Nah, atau kita nanti satu jalan yuk sama-sama ya, bisnya tak lihat, oh jam segini, nanti kita janjian lagi. Saya percaya kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi, kita akan menikmati hadiratnya. Enggak mungkin selamanya Tuhan itu diam saja. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu diam kalau setiap kali kita menghampiri, angkat tangan. Siapa yang percaya dia bisa bicara, angkat tangan. Siapa yang bingung, angkat tangan. Pasti itu Tuhan akan memberikan perintah secara pribadi kepada kita. Nah, dalam hal ini, mungkin saudara berpikir begini. Ya. Pada waktu di gereja kok Tuhan nggak pernah ngomong. Ya. Pada waktu di gereja kita sedang melakukan keintiman, ya, berdoa, memuji segenap hati karena kita umat kepunyaan Allah. Kita mengagungkan Dia, enggak cuma dengan suara, tapi dengan hati kita. Memang, itu kondisi kebersamaan kita. Tetapi pada waktu pribadi, saya yakin Tuhan enggak akan terus membiarkan saudara untuk cuma bengong saja menantikan Dia bicara. Pasti akan ada waktu. Pada waktu Tuhan berbicara, Dia memberikan perintah. Karena apa? Dia ingin mendandani saudara dan saya. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Apa yang dimaksud? Bahwa Tuhan mengajarkan untuk kita mengampuni. Siapa yang kita ampuni? Orang yang bersalah kepada kita. Bukan karena kita yang bersalah. Tapi orang yang bersalah pada kita, kita mengampuninya. Nah saudara, pada waktu kita lakukan langkah mengampuni, apa yang terjadi kalau seandainya orang itu tetap memusuhi kita? Siapa yang tahu? Tetap berdoa. Kalau orang tetap memusuhi kita, kita harus mengasihi. Setuju kan? Lah kalau yang mengasihi itu apa yang kau harus kasihi karena memusuhi dirimu itu iparmu? Loh kan di Indo, coba dia telepon lagi. Mau terima? Dari cerita begini kita menemukan bahwa kalau Tuhan berbicara, bereskan. Bereskan. Saya melihat orang-orang yang memiliki penyembahan. Orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan secara pribadi dan mau melakukannya dalam hidupnya, orang ini akan di backup oleh Tuhan luar biasa. Persis kayak majikanmu kalau memerintahkan hari ini ya bikin apa ya, potong gitu ya. Maka seluruh kebutuhan untuk bikin potong itu berapapun harganya, majikan pasti bayar. Kalau saudara datang ke supermarket terdekat dan berkata di sini nggak ada loh, pergi lagi tempat yang lebih jauh sampai dapat. Ini gambaran manusia aja pada waktu memberikan perintah kepada saudara yang mau taat kerja di situ, di backup seluruhnya, waktunya, perjalanannya lebih jauh lagi, bahkan kalau perlu ya ditunjukkan tempatnya di mana untuk saudara mendapatkan itu semua.
supaya apa yang dikehendaki oleh majikan itu bisa terlaksana, bisa selesai dikerjakan malamnya buat kepentingannya dia sendiri. Apalagi Tuhan. Tuhan punya segala macam cara. Sehingga pada waktu anak ini datang dan mengeluh tentang majikannya, saya cuma berdoa, Tuhan, ini anak ini kok sukanya ngeluh terus. Kapan selesainya? Terus Tuhan berikan hikmat gini. Majikanmu tuh punya kesukaan apa sih? Dia diem, mikir, mendadak nyeletuk polo pau. Oh iya? Cuma polo pau? Iya. Untung polo pau. Kalau bilang, aku sukanya durian Vietnam. Saudara harus cari durian Vietnam, bawa dengan risiko berdarah-darah. Ya kalau kesenggol. Polo pau. Saya tanya, berapa sih harganya? Murah kok, Bi. $4 pada waktu itu. Pada waktu itu. Jangan protes dulu, saudara. Nah, ya kalau beli satu kan malu dong. Kalau kamu beliin 2 bisa nggak? Ya bisa lah, cuma berapa dolar aja. Oke, pulang nanti, carikan polo pau kesukaannya majikanmu. Pada waktu pulang sampai rumah, katakan, aku tadi lewat toko roti, melihat kue kesukaanmu, aku sekarang beli buat kamu. Melongo loh majikannya. Itu bukankah penyembahan? Karena orang yang menganiaya kamu, engkau harus memberkati. Ada yang gak dikasih makan? Ada. Mengalami teraniaya kan? Iya. Kerusuk. Disuruh kerja lagi. Kerusuk. Berkati orang seperti itu. Dan apa yang terjadi? Minggu depannya datang dengan warna wajah penuh sukacita. Aduh, sudah Bi, sudah aku lakukan Bi. Sudah hafal, saya kan lupa merintahnya. Ya, udah seminggu. Aku beliin polo pau. Oh itu, kaget loh majikan saya. Kok kamu tahu kesukaanku? $8 menyelesaikan masalah. Selesai karena campur tangan Tuhan melalui penyembahanmu. Nanti saudara pulang keluarin $8 sama majikan. Dimarahin habis-habisan malahan. Ya, harus ngerti ini. Jadi, itulah perkara yang perlu untuk kita pahami. Yuk, terusan ya. Pada saat kita intim dengan Tuhan, rindukan ya, supaya Tuhan itu bicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita renungkan. Yuk, api dinyalakan. Kalau dalam sehari ya, kalau saudara berdoa mungkin cuma 1 menit. Tapi kalau connect sama Tuhan, api itu nyamber, maka di tempat itu nyala. Saudara dan saya diciptakan adalah untuk menyembah Tuhan. Bukan cuma untuk intim. Ya, kalau cuma intim doang, tidak akan hamil. Yang sudah nikah ngerti kan? Intim tapi nggak hamil-hamil kan bisa kan? Tapi keintiman yang membuat kita bisa hamil itu karena apa? Ada benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yaitu visi, yaitu perintah secara pribadi untuk saudara dan saya. Sebelahmu gak sama. Tapi yang buat kita, pada waktu kita kerjakan, itu namanya penyembahan. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni orang, buat sebelahmu, ngampuni orang yang memusuhi itu gampang banget. Tapi buat saudara, wah, bot tenan gitu saudara.
tapi itulah penyembahan. Amin. Amin. Pujian dan syukur padamu. Yuk pakai berdiri. Dengan rendah hati ku persembahkan